Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ani Rohaini, Aulia Rahmanita, Ica, Ridwan, dan Rabilza akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan. Konsep dasar ilmu psikologi pendidikan memberi pemahaman tentang anak sebagai pelajar, bagaimana anak belajar, bagaimana guru memotivasi anak belajar, dan bagaimana guru mengevaluasi hasil belajar. Tujuan mempelajari ilmu psikologi dalam pendidikan adalah untuk memahami dan meningkatkan proses belajar dan pembelajaran. Sejarah psikologi pendidikan. Demokritus. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, sebagai contoh, ahli psikologi pendidikan yang bernama Demokritus menulis tentang manfaat-manfaat tindakan oleh sekolah dan pengaruh lingkungan rumah pada keberhasilan belajar individu. Plato dan Aristoteles. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, Plato dan Aristoteles berdiskusi mengenai berbagai topik ilmu psikologi pendidikan, di antaranya jenis-jenis pendidikan yang sesuai berdasarkan perbedaan-perbedaan peserta didik, latihan-latihan jasmani dan pengembangan keterampilan psikomotor, bentuk-bentuk karakter yang baik, kemungkinan-kemungkinan dan keterbatasan pendidikan moral, efek dari musik, puisi, dan seni-seni lainnya pada perkembangan individu. Peranan guru, relasi antara guru dengan siswa, alat-alat dan metode mengajar, jenis-jenis aktivitas belajar, prinsip-prinsip belajar, afeksi dan belajar terlepas dari guru. Johann Amos Comenius, seorang ahli psikologi yang berasal dari Ceko yang lahir pada tahun 1592 Masehi dan wafat pada tahun 1671 Masehi, menjelaskan bahwa ilmu psikologi pendidikan memiliki topik dan tujuan sebagai berikut. Anak jangan dianggap sebagai miniatur orang dewasa. Pembelajaran hendaknya dapat menarik perhatian anak. Lakukanlah dengan menggunakan alat peraga sehingga anak dapat mengamati, mengalami, dan menyelidiki. Jean-Jacques Rousseau, seorang pemikir sekaligus ahli ilmu psikologi pendidikan dunia asal Perancis yang lahir pada tahun 1712 Masehi dan wafat pada tahun 1778 Masehi, menerangkan bahwa ilmu psikologi dalam pendidikan memiliki tujuan penting, diantaranya segalanya baik ketika datang dari tangan Sang Pencipta, segala-galanya memburuk dalam tangan manusia. Campur tangan orang tua atau orang dewasa terhadap perkembangan anak dapat menimbulkan masalah jika hal itu tidak dilakukan dengan hati-hati. Para pendidik hendaknya membekali dirinya dengan pengetahuan tentang kejiwaan peserta didik. William James, seorang ahli ilmu psikologi pendidikan dunia asal New York yang ahli pada tahun 1842 dan wafat pada tahun 1910. Pada tahun 1890, William James menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Principles of Psychology. Kemudian dia memberikan kuliah yang bertajuk Talk to Teacher. Dalam diskusinya, dia membahas mengenai aplikasi psikologi pendidikan untuk mendidik anak. Dia menekankan pentingnya mempelajari proses belajar mengajar di kelas untuk meningkatkan mutu pendidikan yang terkandung di dalam banyak aspek dan teori ilmu psikologi pada umumnya. Pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, Warrington 1978. Menurut Warrington, menerangkan bahwa psikologi pendidikan berfungsi sebagai studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Yang kedua, Sumadi Suryabrata 1984. Menurut Sumadi Suryabrata, menjelaskan bahwa psikologi pendidikan sebagai pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam situasi pendidikan. Elliot 1999. Menurut Elliot, menuturkan bahwa psikologi pendidikan adalah penerapan teori-teori psikologi untuk mempelajari perkembangan, belajar, motivasi, pengajaran, dan permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan. Anita Fokhoy 2007. Menurut Anita,
Definisi psikologi pendidikan adalah ilmu yang memfokuskan perhatiannya pada proses belajar dan pembelajaran, menerapkan metode dan teori psikologi dan menjadikannya menjadi teori secara berkesesuaian. Santrop 2007. Sedangkan menurut ahli psikologi Santrop, pengertian dan definisi psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada pemahaman tentang proses belajar dan mengajar dalam lingkungan pendidikan. Lalu, apa yang dimaksud psikologi dengan psikologi pendidikan secara umum? Di atas tadi adalah sederet penjelasan definisi ilmu psikologi dalam pendidikan menurut para ahli. Pengertian psikologi pendidikan secara umum. Tujuan dan fungsi psikologi pendidikan secara umum adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan metode untuk mempelajari proses belajar mengajar pada situasi keseharian yang sesuai dengan tingkat usia dalam lingkungan pendidikan. Konsep dasar psikologi pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses pembentukan peserta didik. Agar pembentukan tersebut efektif dan berhasil, maka pendidik harus memiliki kualifikasi atau kecakapan dalam psikologi pendidikan. Konsep dasar psikologi pendidikan dalam pendidikan pada umumnya merupakan subdisiplin psikologi yang menyelidiki masalah-masalah psikologis dalam pendidikan dan yang kemudian dirumuskan dalam bentuk konsep, teori dan metode sebagai solusi dari masalah-masalah tersebut. Psikologi pendidikan juga menjelaskan karakteristik atau pola pembelajaran yang disesuaikan berdasarkan usia atau perkembangan kognitifnya. Jika usia peserta didik masih 5 tahun, maka metode pembelajarannya belajar sambil bermain. Begitu juga jika sudah berusia remaja, maka dapat diterapkan metode diskusi kelompok, sehingga dengan mempelajari psikologi pendidikan, pendidik akan menyadari dan memahami bahwa peran ia sesungguhnya adalah membuat peserta didik mau dan tahu bagaimana cara belajar, bukan dengan memberikan informasi sebanyak mungkin, melainkan membuat peserta didik menyukai kegiatan mencari informasi sebanyak mungkin. Teori psikologi pendidikan. Teori behavioristik atau behaviorisme. Teori psikologi pendidikan yang pertama ini menjelaskan tentang pengamatan perubahan tentang tingkah laku yang dipengaruhi peristiwa di sekitar. Teori behavioristik atau behaviorisme ini berpandangan bahwa belajar terjadi karena operan conditioning, yaitu jika seseorang belajar dengan baik, maka ia akan mendapat hadiah dan hal itu akan meningkatkan kualitas belajarnya. Dalam perkembangannya, muncullah beberapa ahli lain yang mendukung teori ini seperti Thorndike, Skinner, Clark Hull, dan Edwin Guthrie. Teori behaviorisme yang pada awalnya merupakan salah satu aliran ilmu psikologi, selanjutnya berkembang dan berpengaruh dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Berdasarkan susunan katanya, behaviorisme terdiri dari dua kata, behave yang berarti berperilaku dan isme yang berarti aliran, sehingga jelas bahwa penekanannya pada tingkah laku. Yang kedua, teori kognitif atau Brunner. Teori psikologi pendidikan kognitif mengutamakan bagaimana cara mengembangkan fungsi kognitif individu sehingga belajar menjadi maksimal. Fungsi kognitif penting karena dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam proses pendidikan dan sebagai tolak ukur mensukseskan proses pembelajaran. Teori kognitif adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Dengan kata lain, kognisi menunjuk pada konsep tentang pengenalan. Teori kognitif menyatakan bahwa proses belajar terjadi karena ada variabel penghalang pada aspek kognisi seseorang. Teori humanisme. Teori ini mengutamakan keterlibatan individual peserta didik secara keseluruhan, sebab belajar tidak akan berlangsung jika tidak ada keterlibatan emosional peserta didik. Teori psikologi pendidikan ini menjelaskan bahwa seseorang dapat memilih apa yang ingin dipelajari, mengusahakan dan menilai proses pembelajarannya sendiri, sehingga diperlukan motivasi dari peserta didik itu sendiri. Teori belajar humanisme dalam pendidikan lebih menekankan pada perkembangan positif,
Pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Teori konstruktivisme. Konstruktivisme sebagai teori psikologi pendidikan mengenai filsafat belajar pertama kali sudah terungkap dalam tulisan ahli filsafat Giambattista Visco 1710 yang mengemukakan bahwa orang hanya dapat benar-benar memahami apa yang dikonstruksikannya sendiri. Namun, ahli psikologi yang pertama mengembangkan dan mempopulerkan filsafat ini dalam pembelajaran adalah Jean Piaget. Secara umum, menurut teori behaviorisme, orang yang belajar adalah orang yang belum memiliki pengetahuan tentang sesuatu. Oleh sebab itu, para pengajar harus dapat mentransfer pengetahuan kepada orang yang belajar. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Menurut Sumanto, tahun 2006, halaman 9, dalam pengamatannya tentang buku psikologi menuturkan bahwa ruang lingkup psikologi pendidikan secara umum adalah sebagai berikut. Pengetahuan tentang psikologi pendidikan, pentingnya psikologi pendidikan, hereditas, lingkungan fisiologis, pertumbuhan dan perkembangan, sifat dan hakikat kejiwaan manusia, proses-proses tingkah laku, hakikat dan ruang belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, prinsip-prinsip dan teori-teori belajar, teknik-teknik pengukuran dan evaluasi, statistik dasar, kesehatan mental, pendidikan watak, apabila psikologi dunia pendidikan dalam metodologi pengajaran modern. Secara garis besar, banyak ahli yang membatasi pokok-pokok bahasan psikologi pendidikan menjadi 3 macam. Yang pertama, pokok bahasan mengenai belajar yang meliputi teori, prinsip dan ciri khas perilaku belajar siswa dan sebagainya. Yang kedua, pokok bahasan mengenai proses belajar, yakni tambahan, perbuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, pokok bahasan mengenai situasi belajar, suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Manfaat psikologi pendidikan. Menurut para ahli psikologi di dunia, manfaat psikologi pendidikan bagi para pendidik yaitu sebagai berikut. Peka terhadap perilaku dan kebutuhan manusia untuk belajar, mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada diri peserta didik, mengetahui gejala-gejala yang ditimbulkan oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar, mengembangkan diri sebagai untuk menjadi manusia pembelajar dan dapat membagi ilmu pada orang lain secara profesional, mengetahui teknik-teknik yang tepat untuk memaksimalkan potensi belajar anak didik, mampu menganalisis kekurangan dan kelebihan dalam metode belajar mengajar baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, serta berupaya untuk terus memperbaikinya. Sedangkan manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi para siswa didik diantaranya yaitu meningkatkan kemampuan dan niat untuk mencari dan mendapatkan ilmu, mengenali naluri dan potensi belajar, mengembangkan diri menjadi manusia pembelajar, bertekad untuk meningkatkan harkat dirinya lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tujuan mempelajari ilmu psikologi pendidikan secara umum pada dasarnya adalah sebagai berikut. Memahami bentuk-bentuk gejala psikologi siswa individu secara umum dalam bentuk tingkah laku dan sikap selama mengikuti proses pembelajaran atau belajar mengajar. Memahami kemampuan dan potensi-potensi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika banyak kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.